Disclaimer: video audio ini dibuat untuk memberikan knowledge tentang buku yang ingin Anda beli. Kami sarankan Anda untuk membeli buku asli dari toko online ataupun offline. Di channel ini kami memberikan pengalaman baru pada Anda membaca dengan pendengaran. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan request buku yang ingin kami bacakan di kolom komentar. Teruslah mencari ilmu dan selamat mendengarkan. Bab 2. Jago jualan. Jago jualan bukan masalah bakat, namun masalah niat dan juga tekad. Jika pada bab sebelumnya Anda sudah belajar tentang kenapa jualan itu penting, maka pada bab ini Anda akan tahu bagaimana cara menjadi seorang yang jago jualan. Mau tahu caranya? 30 hari jago jualan. Emang bisa? Mungkin Anda pun menanyakan hal serupa dalam hati Anda. Apa mungkin dalam 30 hari kita bisa jago jualan? Emang bisa? Jika Anda berpikir Anda bisa, Anda benar. Jika Anda berpikir tidak bisa, Anda juga benar. Henry Ford. Perhatikan kata-kata Henry Ford di atas. Jika Anda berpikir Anda bisa, Anda benar. Jika Anda berpikir Anda tidak bisa, Anda juga benar. Artinya, berpikir bisa dan tidak bisa sama-sama benar, karena dua-duanya hasilnya sama. Lebih baik berpikir bisa aja. Masuk akal? Pola pikir adalah hal yang pertama yang harus Anda ubah. Jika Anda ingin benar-benar jago jualan, katakan pada diri Anda sendiri bahwa Anda luar biasa. Anda memiliki potensi besar yang bisa Anda latih dan kembangkan. Allah sudah lengkapi diri kita dengan akal, itulah yang harus kita maksimalkan. Bukan masalah bisa enggak bisa, tapi masalah mau enggak mau. Kalau memang Anda mau jago jualan, Anda pasti bisa. Perbedaan orang sukses dan gagal bukan karena kurang pengetahuan, bukan pula karena kurang kekuatan, tapi lebih sering karena kurang kemauan. Ingat, jago jualan bukan masalah bakat, namun masalah niat dan juga tekad. Artinya, jika Anda benar-benar serius ingin jago jualan, milikilah niat baik tersebut dalam hati Anda. Bulatkan tekadnya dan latih terus-menerus. 3 kunci sukses jualan. Mari kita mulai inti dari materinya. Ada 3 faktor kunci sukses jualan. 1. Penjualannya. Siapa yang menjual akan menentukan seberapa besar persentase closing kita saat jualan. 1. Penjualnya. Siapa yang menjual akan menentukan seberapa besar persentase closing kita saat menjual. 1. Ada penjual yang sangat dan percaya diri. Ada penjual yang loyo dan tidak berenergi. 2. Ada yang suka hit dan run dan yang terus follow up dan maintenance pelanggannya. 3. Ada yang sabar dan mendengarkan, ada yang nggak sabar dan terus-terusan bicara. 4. Dan sebagainya. Dalam buku ini, saya akan membantu Anda menentukan potensi terbesar Anda dalam menjual. Saya tidak akan memaksa Anda untuk mengubah karakter Anda, justru malah sebaliknya. Saya akan mengarahkan Anda untuk menjadi diri Anda sendiri yang sesungguhnya. Potensi itulah yang harus terus Anda latih sampai Anda benar-benar jago jualan. 2. Penawarannya. Bentuk penawarannya yang disampaikan oleh penjual kepada pembeli merupakan suatu hal yang sangat penting. Jika seorang penjual tidak mampu mengemas penawarannya dengan baik dan menarik, maka sulit baginya untuk membuat calon pembeli tertarik membeli produknya. 3. Pembelinya. Kalau penjualnya jago, penawarannya menarik, tapi pembelinya nggak punya duit, ya percuma juga. Di sini Anda juga perlu menentukan market yang tepat yang berisi
orang-orang yang sanggup beli produk Anda. Tantangannya, setelah Anda menemukan mereka, tipe pembeli pun berbeda-beda. Anda tidak perlu memperlakukannya sama. Anda harus menjual sesuai karakter dan bahasanya. Tipe penjual seperti apakah Anda? Dalam dunia penjualan, saya sangat terbantu oleh buku The Disc Code karya Edian Sin dan The Soul of Selling karya Evelyn Kumala Warangian dalam mengenali berbagai tipe penjual. Model DISC ini sangat membantu saya saat praktek di lapangan. Terbukti ketika saya mengetahui dan menggunakan model ini, omset bisnis saya melesat gak karuan. Di mana? D. Dominan, berorientasi pada tujuan dan tugas. I. Intim, berorientasi pada tujuan dan hubungan. S. Stabil, berorientasi pada hubungan dan proses. C. Cermat, berorientasi pada proses dan tugas. D. Optimis. I. Periang. S. Datar. C. Service. Untuk lebih mudah memahami model DISC ini, saya ingin mengajak Anda untuk melakukan sebuah tes sederhana untuk bisa mengetahui tipe penjual seperti apakah Anda. Bagian 1. Silakan Anda pilih salah satu dari dua pernyataan yang ada di bawah ini yang paling menggambarkan diri Anda. Lingkari jawabannya. A. Saya ingin mengerjakan sesuatu dengan cepat. B. Saya ingin mengerjakan sesuatu dengan teliti, tenang, dan tidak terburu waktu. A. Saya suka mendapat pujian di depan banyak orang. B. Saya suka mendapat pujian secara pribadi. A. Saya senang bekerja sama dengan orang lain. B. Saya lebih senang bekerja sendiri. A. Saya biasanya bertindak dulu baru memikirkan konsekuensinya. B. Saya berpikir dulu sebelum bertindak. A. Saya aktif berbicara dalam meeting dan pertemuan. B. Bila ada pilihan, saya lebih suka berbicara empat mata daripada bicara di depan meeting atau pertemuan. A. Saya senang mengerjakan beberapa proyek atau tugas dalam satu waktu tertentu. B. Saya lebih menyukai fokus pada saat tugas atau proyek dalam satu waktu tertentu. A. Saya dapat mengekspresikan pikiran dan perasaan saya. B. Saya lebih memilih untuk dapat mengekspresikan pikiran dan perasaan saya secara terbuka. A. Saya selalu ingin beraktivitas, tidak bisa tinggal diam. B. Saya ingin memiliki privasi untuk melakukan hal-hal yang saya sukai sendirian atau hanya dengan teman-teman dekat saya. A. Saya suka bila terpilih untuk tampil di depan umum, memimpin tim atau suatu proyek. B. Saya lebih suka orang lain yang terpilih menjadi pemimpin atau tampil di depan publik. A. Saya berbicara dengan cepat, ekspresif, dan banyak menggunakan gerakan tangan atau tubuh. B. Saya berbicara dengan intonasi dan ekspresi yang tenang, sedikit menggunakan gerakan tangan atau tubuh. A. Saya berbicara dengan volume suara yang lebih keras dari rata-rata orang lain. B. Saya berbicara dengan volume suara yang sedang atau lebih pelan dari rata-rata orang lain. Oke, sekarang dijawab. Jumlah A berapa? Jumlah B berapa? Oke ya. Bagian 2. Silakan Anda pilih salah satu dari dua pertanyaan yang ada di bawah ini yang sering menggambarkan diri Anda. Lingkari jawabannya. C. Saya ingin mengerjakan pekerjaan atau tugas sendiri daripada mendelegasikan kepada orang lain karena hasilnya akan lebih cepat, lebih baik, dan lebih sesuai dengan keinginan saya. D. Saya suka mengerjakan pekerjaan bersama-sama dengan orang lain atau menjadi bagian dalam tim. C. Saya lebih suka pembicaraan
seputar pekerjaan, tugas, proyek, atau hal umum lainnya yang tidak menyinggung privasi saya. D. Saya senang menceritakan pengalaman pribadi dan keluarga saya. C. Pada saat saya mendengarkan orang lain bicara, saya lebih memperhatikan tujuan atau alasan dari pembicaraan yang dilakukannya. D. Pada saat mendengarkan orang lain berbicara, saya lebih memperhatikan orang yang berbicara atau perasaannya. C. Saya lebih memilih fokus pada pekerjaan daripada membuang waktu dalam berkumpul dan bersosialisasi dengan rekan kerja. D. Menurut saya, membina hubungan dengan rekan kerja adalah suatu hal yang terpenting dalam memperlancar pekerjaan saya. Karena itu, saya selalu meluangkan waktu untuk berkumpul dan bersosialisasi dengan rekan kerja lebih baik pada jam kerja maupun setelah jam kerja. C. Saya akan melakukan pekerjaan atau tugas yang tidak saya sukai asalkan bisa memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan saya atau bisa menunjang pekerjaan atau tugas utama saya. D. Saya akan melakukan pekerjaan yang tidak saya sukai selama menyenangkan dan membantu orang lain atau membuat orang lain menerima dan menyukai saya. C. Saya lebih memilih untuk makan sambil bekerja atau menyelesaikan makan siang secepatnya dan kembali ke meja untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas saya, daripada meluangkan waktu makan siang yang lebih lama bersama teman. D. Saya tidak keberatan bahkan sering memanfaatkan waktu makan siang bersama teman-teman selama memungkinkan. C. Dalam membeli barang dengan nilai yang cukup besar, saya akan menentukan survei ke toko, website, majalah, atau brosur, membandingkan dan menganalisa pilihan, dan membeli dari hasil perbandingan analisa saya. D. Dalam membeli barang dengan nilai yang cukup besar, saya akan berbicara dengan teman-teman saya untuk menanyakan pengalaman dan rekomendasi dari mereka atau testimoni, menggunakan rekomendasi atau testimoni tersebut dalam memutuskan pembelian. Oke, dijumlah, lalu pilih pilihan terbanyak Anda apa. Silahkan sesuaikan pilihan Anda dengan penjelasan di bawah ini. Jumlah pilihan terbanyak A dan C, maka Anda memiliki tipe perilaku D, dominan. Jumlah pilihan terbanyak A dan D, maka Anda memiliki tipe perilaku intim. Jika pilihan terbanyak B dan D, maka Anda memiliki tipe perilaku S, stabil. Jumlah pemilihan terbanyak B dan C, maka Anda memiliki tipe perilaku C, cermat. Jadi, tipe apakah Anda? Penjual tipe D. Jika Anda adalah penjual tipe D, maka Anda termasuk orang yang memiliki ciri-ciri penuh percaya diri, berbicara langsung ke tujuan, menjabat tangan dengan kuat, gaya bicara tanpa basa-basi dan tidak dipoles. Lebih banyak bicara daripada mendengarkan, membuat pertanyaan yang kuat, ritme bicara cepat dengan notasi yang tegas. Saat menjual, Anda akan berusaha untuk menjelaskan ke calon pembeli bagaimana produk yang Anda tawarkan sangat bermanfaat dan memberikan hasil yang nyata dan cepat bagi calon pembeli. Berusaha meyakinkan calon pembeli bahwa mereka akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Anda. Berusaha menciptakan keterdesakan yang mengarahkan calon pembeli untuk mengambil keputusan yang cepat untuk membeli. Anda juga berusaha meyakinkan calon pembeli bahwa proses yang akan dilaluinya akan mudah dan cepat. Kelebihan Anda dibandingkan tipe penjual yang lain adalah meyakinkan calon pembeli pada
hasil yang akan diperoleh, tidak mudah menyerah pada penolakan, segera melakukan koreksi apabila calon pembeli salah mengerti, tidak berkutat dengan detail yang tidak berguna, menyelesaikan masalah yang dihadapi calon pembeli dengan cepat, meyakinkan calon pembeli bahwa produk dan servis yang akan mereka dapatkan sesuai dengan janji Anda, mengarahkan calon pembeli untuk mengambil tindakan cepat, memudahkan dan mempercepat proses pembelian agar tidak membuang waktu, berani menggunakan cara lain di luar prosedur demi mendapatkan penjualan. Kekurangan Anda dibanding tipe penjual yang lain adalah kurang peka terhadap kebutuhan calon pembeli. Tidak ada basa-basi, nggak sabaran, terkadang menggunakan cara-cara pintas untuk mendapatkan penjualan. Kurang meluangkan waktu untuk mengenal calon pembeli lebih baik. Kurang bersedia membangun hubungan yang lebih dekat apabila tidak berhubungan dengan hasil yang diinginkan. Terlalu fokus pada hasil penjualan sehingga dengan cepat Anda beralih ke calon pembeli yang lain ketika penjualan sudah selesai. Tipe penjualan I. Jika Anda adalah penjual tipe I, maka Anda termasuk orang yang memiliki ciri-ciri supel, bersemangat tinggi, menyenangkan dan ceria, gaya berbicara cepat dan volume tinggi, ekspresif dalam raut wajah maupun intonasi suara, banyak gerakan tubuh memperagakan yang dibicarakan, suka bercerita dan menceritakan kisah saat menjual. Berusaha membuat calon pembeli bersemangat untuk mengetahui kesempatan menarik dari produk yang Anda tawarkan, menciptakan suasana yang menyenangkan dalam proses penjualan, dan secara spontan berusaha membangun hubungan pertemanan. Dengan antusiasme, Anda dapat membuat calon pembeli bergerak cepat untuk melakukan pembelian. Kelebihan Anda dibanding tipe penjual yang lain adalah 1. Memancarkan semangat di setiap pertemuan, melihat orang dan situasi secara optimis, dapat menciptakan kesan bahwa semua produk yang ditawarkan menarik, membuat calon pembeli merasa seperti sahabat karena suasana informal yang diciptakan, peduli terhadap masalah yang dihadapi calon pembeli walaupun tidak ada hubungannya dengan proses penjualan sehingga terjalin hubungan yang lebih akrab, berusaha menyenangkan calon pembeli, tidak mudah marah dalam menghadapi calon pembeli, terus menjalin hubungan jangka panjang dengan calon pembeli, tidak berkutat dengan detail yang tidak berguna bagi calon pembeli. Kekurangan Anda dibandingkan tipe penjual yang lain adalah sensitif, pendengaran yang buruk, kurang tindak lanjut, kurang menguasai detail atau spesifikasi produk, kurang bisa menjelaskan secara logika dan objektif, penjelasan tentang keunggulan produk tidak disertai dengan data dan bukti-bukti nyata, kurang kepercayaan dan time management, kurang terorganisir dan mengelola prioritas, terlalu banyak mengumbar janji karena ingin menyenangkan calon pembeli. Penjual tipe S. Jika Anda adalah penjual tipe S, maka Anda termasuk orang yang memiliki ciri-ciri sabar, ramah, hangat, ritme bicara tenang dan lembut, gerakan tubuh terlihat rileks, mudah setuju, mendengarkan dengan baik. Saat menjual, Anda akan berusaha memahami situasi yang unik dari masing-masing customer dan secara tulus peduli serta berusaha mencari solusi untuk kebutuhan mereka dan masalah yang mereka hadapi. Bersedia meluangkan waktu untuk mengenal customer sebelum melakukan penjualan dan berusaha menciptakan suasana dalam proses penjualan berjalan dengan hangat.
harmonis dan tanpa tekanan, sehingga customer merasa nyaman dan tercipta hubungan kepercayaan. Berusaha meyakinkan customer bahwa Anda selalu siap untuk membantu customer dengan meminta mereka menghubungi Anda bila ada pertanyaan, saran, dan keluhan, baik sebelum maupun setelah penjualan. Berusaha menunjukkan ke customer bahwa mereka membeli produk yang handal dan terpercaya, di mana Anda sendiri secara pribadi yang akan siap sedia setiap saat. Kelebihan Anda dibandingkan tipe penjual yang lain adalah pendengar yang baik, tidak memaksa calon pembeli untuk mengambil keputusan cepat, peduli terhadap kebutuhan calon pembeli, menjalani hubungan personal yang harmonis dengan calon pembeli, memperlakukan calon pembeli dengan hormat dan sopan, menghormati dan menjaga perasaan calon pembeli dengan menggunakan pendekatan yang sopan dan diplomatis, tidak mudah marah atau frustasi dalam menghadapi calon pembeli, konsisten dalam menjalani hubungan jangka panjang dengan calon pembeli, berusaha menjawab semua pertanyaan calon pembeli sebaik yang Anda bisa, berusaha membantu calon pembeli semaksimal mungkin agar calon pembeli dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk mereka. Kekurangan Anda dibandingkan tipe penjual yang lain adalah terlihat ragu-ragu atau kurang percaya diri, membiarkan percakapan kemana-mana karena tidak ingin terkesan memaksa calon pembeli, kurang bisa meyakinkan calon pembeli untuk segera mengambil tindakan cepat untuk membeli, terlalu memberikan ruang sehingga calon pembeli menunda memberikan komitmen untuk membeli, terlalu mudah menyerah atas penolakan calon pembeli, kurang agresif atau sungkan memperbaiki kesalahan persepsi terhadap produk yang ditawarkan, terkadang terlalu berusaha untuk menyenangkan calon pembeli, terlalu takut menyinggung dan kehilangan calon pembeli. Penjual tipe C. Jika Anda adalah penjual tipe C, maka Anda termasuk orang yang memiliki ciri-ciri teratur, detail, menguasai spesifikasi, menggunakan fakta, data, dan angka, menggunakan pendekatan analitis dan sistematis, bertindak sesuai prosedur, disiplin, dan patuh pada peraturan, formal dan sangat diplomatis, gaya bicara monoton dan kurang ekspresif. Saat menjual, Anda akan menitikberatkan pada kualitas produk dan jasa yang ditawarkan dengan dukungan angka, data, serta fakta. Berusaha meyakinkan calon pembeli bahwa Anda memiliki keahlian dalam bidang Anda dan mengerti secara detail tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Berusaha meyakinkan calon pembeli bahwa produk yang ditawarkan berkualitas tinggi, tahan lama, dan merupakan keputusan jangka panjang yang tepat. Kelebihan Anda dibandingkan tipe penjual yang lain adalah sangat menguasai secara detail spesifikasi produk yang ditawarkan, dapat menjelaskan kelebihan dan kualitas produk yang tepat dan akurat, menggunakan fakta, data, dan angka sebagai pendukung untuk memperkuat penjelasan, memastikan calon pembeli mendapatkan produk dengan kualitas yang sama dengan yang telah dijelaskan. Calon pembeli melihat Anda sebagai orang kompeten dan ahli dalam bidang Anda, memastikan proses penjualan dan pembelian telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan untuk menghindari risiko di masa depan. Mengingatkan calon pembeli untuk melakukan layanan purna jual apabila dibutuhkan agar kualitas dan daya tahan produk tetap terjaga. Kekurangan Anda dibandingkan tipe penjual yang lain adalah terkadang terlalu monoton sehingga membosankan, kurang ekspresif atau terlalu dingin sehingga tidak membangkitkan minat untuk membeli,
tertutup dan tidak mudah bergaul, tidak menyukai pendekatan agresif dan hubungan pribadi, tidak ada keterkaitan emosional, terlalu sibuk dengan detail yang mungkin tidak penting bagi calon pembeli, yang bisa membuat calon pembeli kehilangan antusiasme untuk bertindak. Kurang mampu mengarahkan calon pembeli untuk segera memutuskan. Terlalu kaku mengikuti aturan sehingga kurang fleksibel dalam memenuhi kebutuhan calon pembeli. Oke, sekian audiobook di bab ini. Sebelum kita lanjut, Catatlah poin-poin penting pada buku ini dan actionlah sesegera mungkin jika diperlukan. Bantu kami untuk melayani pendengaran Anda dengan cara subscribe, like, dan request buku yang ingin kami bacakan di kolom komentar. Salam dari kami dan teruslah mencari ilmu.